Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, salam jumpa bersama saya Hesti Pangestu di Sekilas Seni. Nah teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang elemen gerak tari, yang dimana dalam elemen ini terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Berikut ini email dan Instagram saya. Oke, baiklah teman-teman, setelah menonton video ini, saya harapkan teman-teman tidak lupa untuk dapat meng-subscribe, like, share, dan notifikasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, definisi gerak, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerak juga digunakan sebagai bahan ekspresi jiwa manusia. Gerak dalam tari menggunakan anggota tubuh manusia meliputi kepala, badan, tangan, dan kaki. Sedangkan apa yang dimaksud dengan elemen tari? Nah, elemen dalam suatu gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Nah, elemen gerak tari adalah bagian dasar yang berfungsi untuk menentukan hasil penciptaan dalam gerak tari. Next, nah teman-teman, di dalam ruang dalam satu gerak tari itu ada beberapa bagian yang harus kita ketahui ya. Pertama ada place atau tempat. Yang kedua ada size atau ukuran, bisa dari ukuran gerak tubuh penari ya, misal dari tangan, ruang sempit, sedang, dan luas. Kemudian ada level, ini posisi ya, ada posisi level rendah ya, bisa jadi seperti contohnya penari sedang duduk atau jongkok gitu ya. Kemudian ada level tengah dan level tinggi seperti itu. Sedangkan ada direction, itu arah hadap, bisa menghadap ke depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Kemudian ada juga yang namanya pathway atau arah gerak, bisa maju, mundur, kemudian ya berputar dan sebagainya. Oke, berikut ini contoh ruang dalam gerak tari. Nah, teman-teman, ruang gerak tari dapat memberikan aturan-aturan tertentu dalam jangkauan geraknya. Artinya di sini bahwa ruang itu dapat membatasi gerak si penarinya ya. Nah, berikut ini ada sedikit contoh dari saya mengenai ruang dalam gerak tari. Teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Menyaksikan. Nah, ruang dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama diciptakan oleh penari, yang kedua berupa pentas. Nah, pentas ini termasuk dalam tempat atau tempat pertunjukan si penari. Ada size, ada ukuran pergerakan tubuh dari tangan ya, contohnya ada level kecil atau sempit, ada sedang dan luas. Itu dari tangan. Kemudian ada level tingkatan, ada rendah, tengah, sedang gitu ya. Kemudian ada tinggi. Kemudian dia juga ada arah hadap. Nah, arah hadap ini arah depan. Kita bisa lihat arah depan. Nah, ini arah kanan ya. Mungkin kamera saya terbalik waktu itu, jadi dia seperti menghadap ke kiri. Kemudian ada menghadap ke belakang, menghadap ke samping kiri, dan menghadap serong depan kiri. Selain itu juga ada yang namanya arah gerak. Nah, arah gerak ini bisa maju, bisa mundur, bisa berputar, kemudian juga bisa zigzag ya. Nah, di zigzag ini saya memberikan contoh, ada level tinggi, level sedang ya, dan level rendah seperti itu. Contoh. Baiklah teman-teman, saya memberikan contoh ruang dalam gerak tari yang simple ya, sehingga teman-teman bisa mudah memahami seperti itu. Lanjut. Oke. Tentang waktu atau time. Waktu berhubungan dengan durasi gerak, perubahan sikap,
atau posisi dan kedudukan. Nah, di dalam waktu itu ya teman-teman ada tempo, ada yang disebut dengan irama atau ritme. Nah, tempo ini ada lambat, sedang, dan cepat. Kemudian juga ada ritme atau irama yang dapat berupa ketukan ataupun hitungan. Nah, semakin ketukan musiknya cepat, gerak di dalam tari juga bisa mengikuti cepat seperti itu ya. Nah, berikut ini sedikit contoh dari saya dalam gerak tari pendek ya. Oke. Nah, pertama-tama ini temponya seperti sedang ya. Ya agak pelan sedikit tapi dia termasuk sedang lah. Kemudian dia semakin lama semakin agak cepat ya. Nah, tapi ada lebih cepat gerakannya ya. Nah, ini lebih cepat temponya ya, ketukannya lebih cepat. Oke. Kemudian setelah ruang, waktu, ada yang terakhir adalah tenaga atau energi. Tenaga itu adalah kekuatan yang digunakan untuk menggerakkan tubuh si penari sehingga dapat menimbulkan suatu dinamika gerak ya. Nah, contohnya dalam gambar ini adalah contoh tari langinang. Nah, tari langinang ini posisinya penari diikat pada tiang ya. Jadi dia otomatis menggunakan tenaga yang kuat ya. Nah, tenaga juga dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu ada tenaga kuat, kemudian ada tenaga sedang, dan ada tenaga ringan ataupun lemah atau halus seperti itu. Nah, di dalam tari langinang ini menggunakan tenaga kuat ya, karena dia harus patokan kepada kaki yang paling bawah sebagai penopang tubuhnya ya. Oke. Di dalam tenaga saya juga memberikan contoh gerakannya. Kita lihat bersama-sama, oke? Nah, tenaga kuat, tenaga ringan, tenaga kuat. Jadi ada tenaga kuat, ringan, sedang, dan kuat. Mengapa ada tenaga kuat? Karena dia bertumpu pada satu kaki, intinya seperti itu ya. Itu termasuk dalam tenaga kuat. Sedangkan tenaga ringan dia seperti gerakan berjalan seperti itu ya. Jadi dia tidak terlalu menggunakan tenaga ya. Kemudian ada tenaga sedang. Nah, misalnya mungkin seperti mendak dalam tari Bali seperti itu ya. Kemudian bertumpu pada kedua lutut seperti itu, agak merendah sedikit. Nah, itu juga menggunakan tenaga, cuman tenaganya sedang seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Demikian sedikit penjelasan dari saya di Sekilas Seni. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan memberikan komentar di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.